Polresta Bandara Soekarno-Hatta kembali menggagalkan penyelundupan puluhan ribu ekor benih lobster atau BBL ilegal tujuan luar negeri dengan kerugian negara mencapai 3,4 miliar rupiah. Kapolda Kaltim perkuat sinergi dalam kunjungannya ke Polres Kutai Barat sebagai rangkaian Operasi Mantap Praja Mahakam 2024. Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus judi online yang dikendalikan oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok. Dalam kasus ini terungkap perputaran uang kasus judi online ini mencapai 685 miliar rupiah. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 9 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus judi online yang dikendalikan oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok. Dalam kasus ini terungkap perputaran uang kasus judi online ini mencapai 685 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan kasus judi online 8278 yang mana situs judi ini beroperasi di 3 negara Asia. Selain itu, perputaran uang di situs 8278 ini mencapai 685 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus judi daring yang dikendalikan oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok. Dari hasil penelusuran, polisi mengungkap bahwa situs judi online dengan nama 8278 merupakan situs judi online yang beroperasi di beberapa negara Asia, yakni Thailand, Vietnam, Kamboja, hingga Malaysia. Sementara itu di Indonesia, situs web judi daring tersebut menargetkan pasar Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 pengguna aktif. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa modus yang digunakan oleh pelaku dengan memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit dan penarikan dana. Sementara itu, para tersangka berhasil diamankan di Jakarta. Modus operandi perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit dan withdraw, dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Polri menemukan 2 penyedia jasa pembayaran yang aktif terlibat dalam operasional website 8278. Dari pengungkapan tersebut, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 warga negara asing, dan 6 warga negara Indonesia dengan peran masing-masing tersangka sebagai berikut. 1. Inisial QF, warga negara asing asal China, selaku Direktur Penyedia Jasa Pembayaran. 2. Inisial RA, selaku Direktur Utama Penyedia Jasa Pembayaran. Ketiga, inisial IMM, selaku Komisaris serta Legal Penyedia Jasa Pembayaran. Keempat, inisial AF, selaku Chief Operating Officer serta Manajemen Bisnis Penyedia Jasa Pembayaran. 5. Inisial FH, selaku Finance atau Manajemen Keuangan Penyedia Jasa Pembayaran. 6. Inisial RAP,
selaku operator aplikasi penyedia jasa pembayaran, dan 7 inisial HJ selaku operator aplikasi penyedia jasa pembayaran. Selain itu, sejumlah barang bukti berhasil diamankan oleh kepolisian mulai dari 17 buah gawai pintar, 3 laptop hingga uang tunai sebesar 685 miliar rupiah. Dan atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Bertempat di Mapolres Asahan dilaksanakan press release Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan yang dipimpin Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi, didampingi Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Gulam Yanuar Lutfi dan Kanit 1 Satreskrim Polres Asahan Ibda Supangat. Satreskrim Polres Asahan berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana, diantaranya tindak pidana pembacokan geng motor dengan korban Samuel Noval Simorangkir yang merupakan anak di bawah umur. Berhasil diamankan 6 tersangka atas pembacokan tersebut dan yang sangat disayangkan, semua tersangka dalam pembacokan merupakan anak di bawah umur. Polres Asahan menghadirkan kepala sekolah, kadis pendidikan, dan orang tua pelaku pembacokan agar kejadian ini menjadi perhatian bersama. Dalam press release tersebut, selain kasus pembacokan oleh geng motor, juga digelar beberapa keberhasilan pengungkapan kasus oleh Satreskrim Polres Asahan, diantaranya perampokan dengan kekerasan, pembobolan rumah, dan kejahatan lainnya. Dari beberapa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut, ada beberapa tersangka yang dihadiahi peluru karena melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan. Dalam kasus ini, kepada para diduga pelaku tersangka, kami persangkakan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kode atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana hukuman penjara paling lama 5 tahun. Junto Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak. Untuk semua pelaku, kami tidak melakukan penahanan sesuai dengan aturan berlaku karena ancaman hukumannya 5 tahun. Untuk syarat penahanan terhadap anak bisa dilakukan apabila ancaman hukuman penjara di atas. Polresta Bandara Soekarno-Hatta kembali mengagalkan penyeludupan puluhan ribu ekor benih lobster atau BBL ilegal tujuan luar negeri dengan kerugian negara mencapai 3,4 miliar rupiah. Wakapolresta Bandara Suta AKBP Ronald Sipayung dalam konferensi pers di Mapolresta Bandara Suta mengatakan pada kasus pengiriman BBL ilegal itu pihaknya berhasil menangkap 1 orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni laki-laki berinisial OP asal Pandeglang, Banten. Tersangka OP berperan menjemput dari Banten dan mengantar benih lobster berjumlah 85.129 ekor ke gudang di Kosambi, Tangerang. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di wilayah Neglasari, Kota Tangerang, aksi penyeludupan berhasil digagalkan oleh personil Satreskrim Polresta Bandara Suta. Informasi masyarakat melaporkan adanya pengiriman BBL ke luar negeri melalui Bandara Suta. Lalu polisi mencurigai dan memberhentikan sebuah kendaraan di wilayah Neglasari serta didapati 1 buah koper dan 5 kantong plastik besar warna hitam yang diketahui berisi benih lobster. Ya, dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Reskrim dan seluruh jajaran, kita berhasil mengamankan 1 orang laki-laki inisial OP yang berusia parubaya, yang kemudian kita telah berhasil menyita dari kendaraan yang digunakan oleh pelaku sebanyak 85.129 benih lobster yang terdiri dari jenis mutiara dan jenis pasir. Dan tentu kita akan melakukan upaya untuk penyelamatan bersama dengan PSDKP dan Balai Karantina sehingga nanti benih lobster itu masih bisa kita harapkan untuk bisa tumbuh dan kembang sehingga kemudian nanti nilainya bisa jauh lebih baik apabila nanti sudah
besar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Ekshumasi jenazah Bayu Adityawan dilakukan oleh tim dokter independen dari RSA Nantulako, Kabupaten Parigi Motong. Proses ini dilaksanakan setelah adanya permintaan dari keluarga untuk mengungkap penyebab kematian Bayu Adityawan yang masih misterius saat menjadi tahanan Polresta Palu. Ekshumasi disaksikan oleh Komisioner Kompolnas Pungki Indarti, pihak keluarga dan kuasa hukum, aparat keamanan, para awak media, serta masyarakat setempat. Di Reskrimum Polda Sulteng, Kombes Pol Paro Johan Simajuntak menjelaskan tujuan dari ekshumasi adalah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan kepastian mengenai kondisi jenazah sebelum dimakamkan. Sebelumnya, Bayu Adityawan meninggal saat menjadi tahanan di Polresta Palu dan meninggalkan banyak pertanyaan di kalangan keluarga. Kombes Pol Paro Johan Simajuntak menyebut dengan adanya ekshumasi ini diharapkan dapat terungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memberikan kejelasan bagi semua pihak. Hasil dari pemeriksaan akan diumumkan setelah proses analisis selesai sekitar sebulan ke depan dan diharapkan dapat memberikan keadilan serta ketenangan bagi keluarga almarhum. Ini timnya sebenarnya ada 2 orang yang ditunjuk. Nah, ini juga berdasarkan keinginan daripada pihak keluarga. Kebetulan kita ahli forensik kita bersama-sama kita tunjuk dengan pihak keluarga yang disepakati. Jadi tentang netralitas, independensi daripada tim forensik sudah atas juga persetujuan daripada keluarga. Ada dari kebetulan kita punya dokter forensik dari Parigi Motong ya yang sudah bersertifikasi. Dan tentunya juga hasilnya juga akan kita kirim ke Makassar untuk ditindaklanjuti. Sampai kapan itu? Kapan hasilnya nanti ditanya sama tim dokter ya, tapi kurang lebih hampir 1 bulan kalau informasi yang kita dapat. Kali itu akan dibawa ke Makassar untuk diteliti kembali. Ya. Untuk proses hukum pidananya ke anggota itu seperti apa, Pak? Masih berjalan ya. Kita sudah naikkan ke tingkat penyidikan. Jadi perkara ini sudah kita naikkan ke tingkat penyidikan. Insya Allah setelah selesai ekshumasi ini nanti berdasarkan 2 alat bukti, kemudian saksi-saksi yang telah kita periksa, dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan gelar perkara untuk mendapat tersangka. James Tonggiro, kuasa hukum dari almarhum Bayu Adityawan, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho yang telah mengambil alih penyelidikan kasus kematian Bayu Adityawan, tahanan Polresta Palu. Sebelumnya, kasus ini ditangani oleh Polresta Palu. Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam mengungkap kebenaran terkait kematian kliennya demi penanganan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, James juga mengucapkan terima kasih kepada Komisioner Kompolnas RI, Pungki Indarti, yang turun langsung ke lokasi ekshumasi. Kehadiran Kompolnas dinilai memberikan kepercayaan lebih kepada keluarga dan pihak-pihak yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Kuasa hukum juga menyatakan harapannya agar semua tahapan penyelidikan dan proses hukum dapat berjalan dengan baik, sehingga kematian Bayu Adityawan bisa terungkap secara jelas. Di sini pertama-tama kami mengapresiasi terkait langkah dari Bapak Kapolda langsung mengambil alih perkara ini, langsung ditarik ke Polda, dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Pungki selaku perwakilan dari Kompolnas yang ikut turun langsung ya melihat proses ekshumasi dan otopsi ini. Harapan kami dari pihak keluarga semoga semua proses ini berjalan lancar dan kami mendapatkan terang benderang lah terkait peristiwa ini ya untuk memberikan keadilan kepada pihak keluarga. Polres Garut menggelar operasi pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polres Garut pada Minggu 6 Oktober 2024. Sebanyak 67 orang diamankan dari operasi tersebut. Operasi premanisme ini merupakan komitmen Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang melalui Kabak Ops Polres Garut Kompol Maulana untuk memberantas bentuk premanisme dan kejahatan lain yang meresahkan masyarakat.
Operasi premanisme ini digelar di Jalan Cimanuk, Jalan Sudirman, Jalan Pasundan, Jalan Papandayan, Jalan Beng, Jalan Merdeka, dan Jalan Ahmad Yani, Garut, Jawa Barat. Dan 67 orang berhasil diamankan dalam operasi ini. 67 orang tersebut diduga melakukan pemerasan, pungutan liar, aksi premanisme, mengganggu keamanan, parkir liar, dan gangguan kamtipmas lainnya. Setelah diamankan, para pelaku diberikan pembinaan dan arahan oleh Kasat Binmas Polres Garut, AKP Yusli, di Aula Mumun, Polres Garut. Selanjutnya dilakukan tes urin dan terdapat 2 orang positif benzodiazepam. Saat ini sudah diserahkan ke Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sisa 65 orang lainnya masih dalam pemeriksaan Polres Garut. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah menerima kunjungan Komandan Resor Militer atau Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Hergu Tanto di markas Polda Kepri, Batam. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.